Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ira Pratiwi selaku dosen pengantar pendidikan dan teman-temanku sekalian. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang landasan, asas pendidikan, dan penerapannya. Selamat menonton. Landasan pendidikan. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Umumnya ada 5 landasan pendidikan utama yang menjadi norma dasar pendidikan, yakni 1. Landasan filosofis pendidikan, 2. Landasan sosiologis pendidikan, 3. Landasan kultural pendidikan, 4. Landasan psikologis pendidikan, 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Landasan filosofis pendidikan. Ada 3 aliran utama filsafat di dunia sampai sekarang, yaitu idealisme, realisme, dan pragmatisme. Idealisme, hakikat realitas bersifat kejiwaan, spiritual, rohanian, ideal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, intuisi, atau mengingat kembali. Kurikulum idealisme bersifat subject matter. Realisme, hakikat realitas bersifat fisik, material, dan objektif. Keberadaan dan perkembangan realitas diatur dan diorganisasikan oleh hukum alam. Pragmatisme, realitas hakikatnya adalah sebagaimana dialami manusia, bersifat plural dan terus-menerus berubah. Manusia adalah hasil evolusi biologis, psikologis, dan sosial. Pengetahuan diperoleh manusia melalui pengalaman. Pengetahuan bersifat relatif. Teori uji kebenaran pengetahuan dikenal sebagai pragmatisme atau instrumentalisme, sebab pengetahuan dikatakan benar apabila dapat diaplikasikan. Landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, terciptanya nilai-nilai sosial yang dalam perkembangan menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat dibagi menjadi 3. 1. Paham individualisme, 2. Paham kolektisme, dan 3. Paham integrastik. Paham individualisme dilandasi oleh teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Paham kolektisme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perorangan hanya sebagai alat bagi masyarakat. Contoh kolektisme, budaya kekeluargaan dalam hal ini mengutamakan kekeluargaan dan komunitas daripada individu. Paham integrastik bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Contoh integrastik: 1. Kekeluargaan gotong royong, 2. Negara melindungi warga negaranya, 3. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup. 3. Landasan kultur pendidikan. Landasan kultur mengandung makna norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan kebudayaan yang dianut oleh suatu bangsa. Kebudayaan terkait dengan ciri manusia sendiri sebagai makhluk yang belum selesai dan harus berkembang. Maka kebudayaan juga terkait dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang asasi. 1. Kebudayaan dapat dipahami sebagai strategi manusia dalam menghadapi lingkungan. 2. Kebudayaan merupakan suatu sistem dan terkait dengan sistem sosial, bahwa landasan kultur pendidikan di Indonesia harus mampu memberi jawaban terhadap masalah berikut. 1. Semangat kekeluargaan dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan pendidikan. 2. Rule of love dalam masyarakat yang berbudaya dan kekeluargaan dan kebersamaan. Landasan
Psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengandung makna norma pendidikan, dasar pendidikan yang bersumber dari hukum-hukum dasar perkembangan peserta didik. Pertumbuhan merupakan peralihan tingkah laku atau fungsi kejiwaan dari yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan yang selalu terjadi itu dimaksud agar orang di dalam kehidupan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lingkungan manusia dibagi menjadi dua. Satu, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak yang non-manusia. Lingkungan sosial adalah semua orang yang ada di dalam kehidupan anak. Tugas pendidikan yang utama adalah memberikan bimbingan agar pertumbuhan anak dapat berlangsung secara wajar dan optimal. Beberapa hukum dasar yang perlu kita perhatikan dalam membimbing anak dalam proses pendidikan. A. Setiap anak memiliki sifat kepribadian yang unik. Anak didik merupakan pribadi yang sedang bertumbuh dan berkembang. Dikatakan bahwa setiap anak memiliki sifat kepribadian yang unik. Artinya, anak memiliki sifat-sifat khas yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan tidak oleh anak lain. Keunikan sifat pribadi seseorang itu terbentuk karena peranan 3 faktor penting, yaitu keturunan, lingkungan, atau diri kita sendiri. B. Faktor keturunan. Sejak terjadinya konsepsi, yakni proses perembuahan sel telur oleh sel jantan, anak memperoleh warisan sifat-sifat pembawaan dari kedua orang tuanya yang merupakan potensi-potensi tertentu. C. Faktor lingkungan. Sebagaimana diterangkan, lingkungan kehidupan itu terdiri dari lingkungan yang bersifat sosial dan fisik. Sejak anak dilahirkan, bahkan ketika masih dalam kandungan, ibu anak dapat pengaruh dari sekitarnya. D. Faktor diri. Faktor penting yang sering diabaikan dalam memahami prinsip pertumbuhan anak ialah faktor diri, yaitu faktor kejiwaan seseorang. Kehidupan kejiwaan itu terdiri dari perasaan, usaha, pikiran, pandangan, penilaian, keyakinan, sikap, dan anggapan yang semua akan berpengaruh dalam membuat keputusan tentang tindakan sehari-hari. E. Tiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Sebagaimana diterangkan di atas, sejak anak dilahirkan, mereka itu memiliki potensi yang berbeda-beda dan bervariasi. Pendidikan memberikan hak kepada anak untuk mengembangkan potensinya. F. Tiap tahap pertumbuhan mempunyai ciri-ciri tertentu. Karena tiap tahap pertumbuhan memiliki ciri-ciri tertentu, hal ini dapat membantu pendidik untuk mengatur strategi pendidikan dengan kesiapan anak muda untuk menerima, memahami, dan menguasai bahan pendidikan sesuai dengan kemampuan. G. Landasan ilmiah dan teknologi pendidikan. Landasan ilmiah dan teknologi pendidikan mengandung makna norma yang besar, yang bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengikat dan mengharuskan pelaksana pendidik untuk menerapkan dan usaha pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang asas pendidikan. Sebelum kita berbicara tentang asas pendidikan yang berlaku di Indonesia, terlebih dahulu kita memiliki kesatuan pendapat tentang arti asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Dalam masalah ini, berturut-turut kita bicarakan 2 asas pendidikan yang berlaku di Indonesia. 1. Asas pendidikan Tuturi Handayani, dan 2. Asas belajar sepanjang hayat. 1. Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi Handayani mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan yang dimiliki dari belakang dan memberikan pengaruh tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalannya sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidikan membantunya. Gagasan tersebut dikembangkan Ki Hajar Dewantara pada masa era penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Dalam era kemerdekaan, gagasan tersebut serta-merta diterima sebagai salah satu asas pendidikan nasional Indonesia. Asas Tuturi Handayani memberikan kesempatan anak didik untuk melakukan hal usaha sendiri dan ada kemungkinan mengalami hal berbuat kesalahan tanpa ada tindakan hukuman. Hal itu tidak menjalankan masalah karena dijadikan masalah karena menurut Ki Hajar Dewantara, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidanya sendiri.
Menurut Asas Tuturi Handayani, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Pendidikan menciptakan tertib dan damai. Pendidikan menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri dalam diri anaknya sendiri. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan Indonesia bertujuan meningkatkan kecerdasan, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gambaran tentang manusia Indonesia yang dilandasi pandangan yang menganggap manusia sebagai suatu keseluruhan yang utuh atau manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, pengembangan segi-segi kepribadian melalui pendidikan dilaksanakan secara selaras, serasi, dan seimbang untuk mencapai integritas pribadi yang utuh. Harus ada keseimbangan dan keterpaduan dalam pengembangannya. Keseimbangan dan keterpaduan dapat dilihat dari segi 1. Jasmani dan rohani, 2. Materi dan spiritual, 3. Individual dan sosial, 4. Dunia dan akhirat, 5. Spesialis dan generalisasi. Untuk mencapai integritas pribadi yang utuh, sebagaimana manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menganut pendidikan sepanjang C. Penerapan asas-asas pendidikan. Sebagaimana telah dibicarakan dalam bahasan terdahulu, ada 2 asas utama yang menjadikan acuan pelaksanaan pendidikan, yakni asas pendidikan sepanjang hayat dan asas 1. Keadaan yang ditemui sekarang. Dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat dapat dikemukakan dalam beberapa keadaan yang ditemui sekarang. A. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. B. Usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar mereka dapat melakukan tugasnya secara profesional. C. Usaha pembaharuan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. D. Usaha pengadaan dan pengembangan sarana yang semakin meningkat. E. Pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program. F. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda. H. Usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan. H. Usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia. Dalam kaitan penerapan asas Tuturi Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan yang ditemui sekarang, yakni A. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan yang diminati. B. Peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan yang diminatinya. C. Peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. D. Peserta didik memiliki kelainan atau cacat fisik, memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan dan keterampilan sesuai dengan keadaan agar bertumbuh menjadi manusia yang mandiri. Dan E. Peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan agar dapat berkembang menjadi manusia yang mandiri. 2. Asas Tuturi Handayani. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu 1. A. Ing ngarso sung tulodo, jika di depan memberi contoh. 2. Ing madio mangun karso, jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, jika di belakang memberi dorongan. 3. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, di mana dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan, dan dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. 4. Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sedini mungkin, dikembangkan kemandirian dalam belajar dengan menghadirkan campur tangan guru. Namun, guru selalu menyuapi untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator.
D. Masalah peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak harus dipertimbangkan dan dengan kebijakan pemerataan pendidikan, karena peningkatan kualitas pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan bertujuan membangun sumber daya manusia yang mutunya sejajar dengan mutu sumber daya manusia negara lain. Sesuai dengan uraian di atas, secara singkat dapat dikemukakan bahwa dalam menghadapi masalah peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah telah mengupayakan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, mutu kurikulum dan isi kurikulum sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan nilai-nilai budaya bangsa.